timur dan barat itu menjadi sangat bersatu. Mesti ada jaraknya. Kono timur, kono mesti barat. Tidak mungkin menjadi satu. Seperti itu, seperti dijauhkan. Seandainya dosanya di sana, orangnya di sana. Dosanya di sana, orangnya di sana. Akhirnya tidak bertemu dengan dosa sama sekali. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ini kelanjutan dari doa tersebut. Ya Allah, sucikan diriku dari dosa-dosa dan hilangkan dosa-dosa itu dari diriku sebagaimana baju putih yang kembali menjadi bersih dari kotorannya. Baju putih kalau terdapat kotoran kemudian dicuci dengan bersih maka akan kembali bersih lagi. Pakaian putih ini disebutkan secara khusus karena warnanya yang cerah. Tidak seperti pakaian yang lain kalau terkena kotoran tidak tampak. Tapi kalau pakaian putih ini diibaratkan seperti ini, karena kalau pakaian putih ini terkena kotoran mesti tampak walaupun kecil. Kemudian dibersihkan. Setelah dibersihkan jernih kembali. Apabila dibandingkan dengan warna lain akan berbeda. Betul. Makanya disebutkan as-thawb al-abyad. Seperti anoponiku jenenge seperti baju yang putih yang terkena noda kemudian dibersihkan maka akan kembali bersih. Pakaian yang dibersihkan sebanyak 3 kali dengan pencuci yang mempunyai daya bersih yang kuat akan kembali menjadi bersih dan cemerlang. Maksudnya apa? Dijauhkan dari dosa-dosa untuk masa yang akan datang. Dibersihkan dari dosa-dosa masa sekarang. Sedangkan maksud dari dibasuh dari dosa-dosa ialah untuk masa yang telah lampau. Allahumma arsilni minal khotoya bil ma'is salji wal barad. Sucikan diriku dari dosa dengan berbagai macam ampunanmu yang mampu membersihkan semua dosa. Sebagaimana ketiga jenis cairan tersebut mampu membersihkan kotoran, ilma, air, ngaten. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan berbagai jenis pencuci yang diturunkan dari langit karena kebersihannya yang sempurna dan tidak dapat tercapai kecuali dengan memakai salah satu daripadanya. Ini menerangkan berbagai jenis ampunan terhadap segala dosa yang tidak dapat dihapus kecuali dengan adanya ampunan dari Allah. Baju yang kotor itu terkena kotoran itu tidak akan bersih kalau tidak dicuci dengan menggunakan air. Nah, ini diibaratkan seperti itu oleh baginda Nabi, bilma dengan air nomor 1. Nomor 2 dengan air es atau salju. Nomor 3 dengan air embun. 3 ini adalah menunjukkan bahwasanya air ini nanti dijelaskan di bawah bahwasanya air ini turun dari langit yang belum tersentuh dengan apa-apa. Maka ini menunjukkan kesucian atau kebersihan atau kekuatan daya pembersihnya yang kuat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya air ini benar-benar murni, masih murni bersih sih. Ketika air murni bersih sih, corong air sing sak niki tengene ulah yang ada di sini mungkin lebih bersih, digunakan untuk membersihkan baju yang putih maka akan cepat menjadi bersih. Begitu juga dosa-dosa yang dilakukan oleh kita. Ketika ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang, maka dosa-dosa kita itu menjadi bersih sebersih-bersihnya. Bapak-bapak, ibu, ingkang dirahmati Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nabi yang maksud. Nabi yang maksud, nabi yang terpelihara dari melakukan perbuatan dosa. Sungguh pun begitu baginda
Dan Nabi senantiasa berdoa dengan doa-doa minta ampunan kepada Allah. Padahal beliau Nabi Muhammad itu sampun diampuni dosa-dosanya, dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Suatu saat Siti Aisyah radhiyallahu anha itu loh suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis Siti Aisyah, "Idza shalla qoma hatta tafattara rijlahu." Qalat Aisyah, "Ya Rasulullah, atasna hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara." Faqala ya Aisyah, "Afala akunu abdan syakura?" Rawahu Muslim. Siti Aisyah ini ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat, maka Rasulullah ini berdiri sampai kedua kakinya bengkak. Saking suwene sholatnya Rasul, ini sholat sendiri, bukan sholat jamaah. Beliau sholat sendiri itu kakinya sampai bengkak. Beliau tidak terasa kalau bengkak kakinya. Terus kemudian Siti Aisyah ini sebagai istri ini bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, apa yang kau perbuat?" Ya Allah boleh celosan ini kita menawa itu ngomong ngeten. Ya Allah sih jenengan iku dosa-dosa nipun diampuni kali Gusti Allah. Kok sih tetap melaksanakan perbuatan utawa sholat sing kados ngeten berarti. Betul. Nah, cara bahasa Indonesia ngeten, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perbuat? Sedangkan dosa-dosamu telah lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah." Telah diampuni oleh Allah. Betul. Dosa-dosa Kanjeng Nabi telah diampuni oleh Allah, tapi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya sangat luar biasa. Terus kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, justru karena itulah aku melakukan seperti ini. Bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Krono Kanjeng Nabi ini diberi ampunan oleh Allah, wujud syukur Kanjeng Nabi itu dengan melakukan perbuatan atau sholat yang begitu hebatnya. Begitu juga dengan doa-doa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Rasul juga bertobat setiap hari. Itu tidak hanya satu kali, dua kali. Padahal beliau adalah maksum dari perbuatan dosa, terjaga dari perbuatan dosa. Annahu sami'a Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ila rabbikum, tobatlah kamu kepada Tuhanmu. Fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah." Sesungguhnya aku tobat kepada Tuhan setiap hari 100 kali. Apa yang dia ngomong betul di sini? Kanjeng Rasul itu sampun diampuni dosa-dosanya, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Itu hanya setiap hari tobat kepada Allah 100 kali. Apa itu? Dua itu soal lain, betul nanti tobat. Masya Allah, betul. Ya setidak-tidaknya kita itu membaca istighfar minimal 1 hari 1 malam 100 kali. Nah, ngeten iki kan di apa niku jenenge? Ingkang dirumusaken kalih Thariqah yang ada di ahli tasawuf niku. Rukun Thariqah itu kan enten yang dibaca dalam Thariqah yang pokok itu kan ada 3. 1 istighfar, 2 sholawat, nomor 3 kalimat thayyibah. 3 ini. Niki pokok daripada Thariqah ini 3 istighfar. Istighfar itu minimal 100 1 hari 1 malam, itu minimal 100 minimal. Baca sholawatnya harus 100.
Baca la ilaha illallah 100. Tapi ada tuntunan dari guru mursyid. Itu kalau thariqah ada talqin cara bahasanya. Kok ada bai'at cara bahasanya. Nah, bai'at itu dituntun kali sang guru melafalkan kalimat thayyibah. Guru membaca la ilaha illallah, ditirukan muridnya. Muridnya menirukan persis seperti apa yang dilakukan atau dituntunkan oleh gurunya. Nah, itu kalau dalam bahasa tasawuf apa? Memasukkan kalimat thayyibah ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Sehingga ketika berzikir la ilaha illallah bisa masuk meresap pada pancer latifah yang ada 7 yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, ini kalau sudah seperti itu, kalimat thayyibah la ilaha illallah satu kali bisa melebur dosa-dosa yang ada yang dilakukan oleh tubuh manusia maupun batin manusia. La ilaha illallah sebagai pencucinya. Nah, tubuh ilallah fa ini atubu ilaihi kulla yawmin mi'ata marrah. Kanjeng Nabi dawuh, saya setiap hari membaca doa atau beristighfar tobat kepada Allah satu hari satu malam sebanyak 100 kali. Terus kemudian Nabi sangat menganjurkan membaca istighfar. Bahkan beliau mewanti-wanti umatnya supaya selalu beristighfar. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Aina anta, sahabat Hudzaifah itu juga mengajar Nabi. Aina anta minal istighfar ya Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, mana istighfarmu? Sesungguhnya aku selalu beristighfar kepada Allah setiap hari sebanyak 100 kali. Dan aku juga bertobat kepadanya. Nah, awalnya Dewi boten sampai 100 dalam satu hari, masya Allah, sangat kurang. Makanya kalau sakit kita itu minimal membaca istighfar satu hari satu malam 100 kali. Ini mau kurang. Dan membaca istighfarnya itu pelan-pelan diresapi, betul-betul minta ampun kepada Allah. Nah, begitu juga di dalam membaca doa iftitah ini betul-betul diresapi. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala diresapi. Kama ba'idta bainal masyriqi wal maghribi, betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan pengakuan Kanjeng Nabi mengucap berdoa seperti itu. Nah, kita kok betul sakit betul nanti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hakikatnya yang dilakukan oleh Nabi itu adalah mengajarkan kepada kita semua, mengajarkan umatnya, sekaligus pengakuan baginda Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala akan ketidakmampuan manusia apabila dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling penting. Nabi selalu berdoa memohon agar dosa-dosanya dihapus dan dipelihara dari perbuatan dosa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Awake dhewe iki selalu berdoa. Kalau kula ini diajarkan oleh guru kula, damel Asmaul Husna ya Hafid. Wahai Allah, jagalah. Ya Hafid, ya Hafid, ikhfatna. Artinya jagalah diriku dari perbuatan dosa maupun perbuatan yang lain yang kami atau saya tidak mampu untuk menghindari itu. Karena kita itu selalu dihadapkan dengan musuh yang nyata, yaitu setan. Di depan kita ada setan, di samping kanan kita ada hawa, di samping kiri kita ada nafsu, di belakang kita ada dunia, dan di seluruh sekitar kita
anggota tubuh manusia itu semuanya mengajak kepada kejelekan. Hanya satu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga di atas, yaitu atas kita. Makanya iblis tidak bisa mengganggu kalau di atas. Bukan berarti Allah bertempat di atas, Allah menjaga yang di atas. Makanya kalau kita berdoa selalu menengadahkan wajah ke atas. Allahumma, betul. Tapi cuma dalam sholat tetap dalam keadaan dulu. Nah, kalau yai yang sudah menyelesaikan muka safah itu doanya beliau tidak dulu. Mengapa? Karena sudah merasa di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal ini kan ngerti, maka tidak akan betul ngerti, betul merasa, dari merasa. Kalau merasa Allah di hadapan kita dalam berdoa selalu dulu. Seperti halnya kita di hadapan guru kita, kita tidak berani menengadahkan wajahnya karena takdim kepada beliau antara diri kita dan dosa-dosa. Niki selalu berdoa seperti itu supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihapus, agar dosa-dosa, agar dijaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Sebagaimana dijauhkannya antara bumi timur dan bumi barat. Baginda Nabi juga berdoa dan memohon agar dirinya disucikan dari dosa dengan ungkapan yang mubalaghah. Dan baginda Nabi membuat suatu perumpamaan dengan air yang belum pernah disentuh oleh tangan-tangan manusia dan sama sekali belum pernah digunakan, agar itu lebih menguatkan lagi makna yang dikehendakinya, yaitu bersihnya pakaian yang telah dibasuh dengan air tersebut. Nah, sesudah menyebutkan perumpamaan air, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salju dan air embun, sebagaimana air adalah perumpamaan yang mengandung makna yang mencakup macam-macam rahmat. Rahmatnya Allah kalau sudah turun, ampunan Allah kalau sudah turun, maka semua dosa-dosa itu akan dihapuskan. Sebagaimana api yang panas membara, yang membakar apa saja, ketika diguyur dengan air, maka air itu, api tersebut akan padam. Sebagaimana seperti itu perumpamaan. Dari situ dapat diambil kesimpulan para sahabat senantiasa menjaga perilaku Rasulullah SAW